Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Netflix Ceria. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini saya suguhkan foto jalan ya, jalan di hutan. Ya, kalau kemarin teman-teman sekalian lihat video sebelumnya, ini ya, yang saya ambil dari Bukit Setu. Nah, yang tadi adalah jalan. Ya, tepatnya kalau ke arah sana berarti jalan pulang ya. Jadi saya ke arah Setu dari jalan yang lain, kemudian pas pulangnya ya ikut jalan yang lainnya lagi gitu ya. Berpetualang gitu ya. Ya, Karasetu itu bisa melewati kalau dari arah Sirampok ya, ada 3 jalan. Itu mulai di Jalan Lagaran, kemudian jalan lewat PDAM, kemudian tentunya jalan yang di sini ya. Oke, kita masuk ke materi pembahasan kita sekarang mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan dengan X dalam tanda mutlak. Lihat lambangnya di sini diapit oleh tanda garis 2 ya, 2 garis. Didefinisikan sebagai X dalam tanda mutlak sama dengan akar dari X kuadrat ya, akar dari X kuadrat. Nah, definisi di atas dapat pula dinyatakan sebagai X dalam tanda mutlak sama dengan X, artinya nilainya itu sama dengan X bila X lebih besar sama dengan 0. Artinya ini X dalam tanda mutlak ini bisa hasilnya itu sama dengan X itu sendiri gitu ya. Jika X sendiri itu adalah bilangan positif ya, positif. Kemudian X dalam tanda mutlak juga berarti negatif X. Ya, negatif X. Bila X kurang dari 0. Artinya kalau di sini, ya dalam tanda mutlak misalkan negatif gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah apa? Nilainya adalah min negatif X. Seperti itu. Sehingga hasilnya nanti menjadi positif gitu ya. Contohnya misalkan yang pertama, 5 dalam tanda mutlak itu akan sama dengan 5. Karena 5 lebih besar dari 0. Contoh yang kedua, misalkan di sini min 7 dalam tanda mutlak, maka nilainya adalah min kali min 7. Nah, minnya sendiri yang pertama adalah dari sini ya, definisi. Kemudian min 7 yang di sini adalah ini ya. Itu angka di dalam tanda mutlak. Maka min kali min 7 akan sama dengan 7. Ya, ini dikarenakan min 7 kurang dari 0. Kemudian contoh yang ketiga adalah akar 2 dikurangi 5 dalam tanda mutlak. Maka ini pun nilainya adalah negatif. Kenapa negatif gitu ya? Kenapa didekatkan akar 2 itu kan 1 koma ya. Dikurangi 5 kan hasilnya negatif. Karena negatif maka ini dikalikan dengan min gitu. Maka min akar 2 ya, min kali akar 2 sama dengan min akar 2, kemudian min kali min 5 sama dengan 5. Nah, di sini 5 itu taruh di depan ya. Ya umumnya kalau misalnya bilangan yang positif gitu ya, itu ditaruh di depan. Nah, ini dikarenakan ya, kenapa di sini dikalikan min karena akar 2 dikurangi 5 itu kurang dari 0. Ya, selain itu, nilai mutlak X ya dalam tanda mutlak dapat dibayangkan sebagai jarak antara X dengan titik asal. Ya, misalnya B dikurangi A dalam tanda mutlak berarti jarak antara B dengan A. Maksudnya begini, kalau misalkan jarak suatu tempat gitu ya, itu nilainya pasti positif ya, nilainya pasti positif. Contohnya kalau misalkan jarak dari Pasar Rebo ke Pasar Minggu 2 km, maka kita tidak katakan jarak Pasar Minggu ke Pasar Rebo min 2 km seperti itu ya. Pasti akan ngomong juga dari Pasar Minggu ke Pasar Rebo pun 2 km gitu ya. Nah, ini contohnya saya kirim ya, ambil foto ini untuk menjelaskan. Misalkan jarak A dengan B gitu ya. Jarak A dengan B. Nah, ini selalu positif. Nah, di sini misalkan dari ini kita tarik ke sini ya, garis misalnya ini sebuah garis bilangan ya. Dari jarak 2 titik pada garis bilangan di atas dapat membawa kita pada sebuah kesimpulan berikut. Misalkan jarak titik A ke titik B. Maka di sini A, B. Nah, akan sama dengan B min A jika A kurang dari B. Misalkan titik nolnya itu dari A ini ya, dari A kalau misalkan masuk ke jalan, kemudian jalan ke sini. Maka jaraknya itu adalah B dikurangi A, seperti itu.
Kemudian A, B akan bernilai 0 jika A sama dengan B. Misalkan saya mau jalan. Nah, tapi belum jalan, masih di titik itu. Berarti apa? Ya A dikurangi B atau B dikurangi A sama dengan 0 kan gitu. Kenapa? Belum jalan gitu kan. Kemudian A, B juga bernilai A min B. Jika A lebih besar dari B. Maksudnya gimana ya? Maksudnya misalkan, nah jalannya mundur deh. Jalannya mundur misalkan B-nya di sini gitu kan. Maka kalau misalkan A-nya lebih besar, berarti apa? A dikurangi B. Artinya di sini jarak itu selalu bernilai positif, gitu ya. Ya, situasi khusus terjadi dalam kasus B sama dengan 0. Jarak dari titik ke 0 adalah, misalkan di sini A, 0 ya. Ini akan sama dengan min A bila A kurang dari 0. Misalnya titik acuhnya itu B-nya di sini. Titik 0-nya di sini gitu ya, titik 0-nya di sini. Kemudian di sini adalah A. Maka jaraknya itu akan sama dengan min A gitu ya. Kenapa? 0-nya di sini kan. Jadi bukan 0 dikuranginya. Nah, 0 dikurangi A dikalikan min kan seperti itu. Maka hasilnya akan sama dengan positif. Kemudian akan sama dengan 0 jika A-nya juga sama dengan 0. A-nya di sini. Tadi kan kita sepakati titik 0-nya di sini ya. Oke. Kemudian akan bernilai A bila A lebih besar dari 0. Jika A-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau titik 0-nya di sini berarti apa? A-nya di sana gitu ya. Jalannya ke sana. Seperti itu. Maka akan bernilai A, yaitu A dikurangi 0. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, untuk setiap bilangan real X berlaku yang pertama, A dalam tanda mutlak harus lebih besar sama dengan 0. Ya, pasti positif ya, pasti positif. Yang kedua, X dalam tanda mutlak akan sama dengan min X dalam tanda mutlak. Ya, min X dalam tanda mutlak. Kemudian yang ketiga, min X dalam tanda mutlak kurang sama dengan X kurang sama dengan X dalam tanda mutlak. Atau kalau misalkan bahasa dari tengah ya, bahasa dari tengah, X lebih besar sama dengan min X dalam tanda mutlak kurang sama dengan X dalam tanda mutlak. Seperti itu ya. Ini bisa dicontohkan ya, bisa dicontohkan misalkan ini angka 5, maka di sini 5 ya, misalkan di sini 5 ya dinegatifkan akan sama dengan min 5. Nah, tujuan di sini kalau misalkan di sini 5 akan sama dengan 5. Nah, kalau misalkan di sini negatif ya negatif pun sama gitu kan, negatif. Misalkan di sini negatif 5. Maka negatif 5 dalam tanda mutlak kan hasilnya sama dengan 5 gitu kan. Kemudian di sini apa? Dikalikan min akan sama dengan min 5. Negatif 5 dalam tanda mutlak hasilnya apa? Positif kan, sama dengan 5. Nah, seperti itu. Maka di sini min 5, kalau kita tadi ya menggunakan contoh dengan angka min 5, maka min 5 lebih besar sama dengan min 5 kurang sama dengan 5. Jadi ada sama dengannya ya. Kemudian yang D, X dalam tanda mutlak akan sama dengan akar X dikuadratkan. Nah, ini juga berarti apa? Untuk menghilangkan tanda mutlak itu dikuadratkan ya. Dikuadratkan, kemudian akar ya. Oke, yang E, X dalam tanda mutlak dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat dalam tanda mutlak sama dengan X kuadrat. Berarti apa? Ya, X dalam tanda mutlak itu kalau dikuadratkan itu hasilnya akan sama dengan X kuadrat. Ya, akan sama dengan X kuadrat. Yang kedua, untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku yang pertama ya, X dalam tanda mutlak sama dengan Y dalam tanda mutlak jika dan hanya jika X sama dengan Y atau X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Yang B, X plus minus Y dalam tanda mutlak sama dengan Y plus minus X dalam tanda mutlak. Maksudnya di sini apa? Hukum komutatif dalam tanda mutlak ya. Nah, ini sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama, X plus Y dalam tanda mutlak sama dengan Y plus X dalam tanda mutlak, seperti itu. Nah, yang kedua adalah X min Y dalam tanda mutlak sama dengan Y min X dalam tanda mutlak. Kemudian yang ketiga, untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku. Yang pertama, X dalam tanda mutlak kurang sama dengan A. Ini juga sebenarnya berlaku untuk kurang saja ya, kurang dari A. X dalam tanda mutlak kurang sama dengan A jika dan hanya jika X kuadrat kurang sama dengan X kuadrat, atau dengan kata lain,
X lebih besar sama dengan min A kurang sama dengan A. Nah, ini sebenarnya masuk sebagai apa? Rumus praktisnya gitu ya. Jadi kalau misalkan diminta himpunan pelesian dari X dalam tanda mutlak kurang dari A, cara yang pertama bisa kedua ruas dikuadratkan atau langsung seperti ini. Gitu. X lebih besar sama dengan min A kurang sama dengan A. Ya. Kemudian yang kedua, X lebih besar, ya X dalam tanda mutlak lebih besar sama dengan A. Maka di sini ya untuk menghilangkan tanda mutlaknya bisa dengan apa? X kuadrat lebih besar sama dengan X kuadrat, yaitu apa? Dikuadratkan kedua ruas. Atau cara singkatnya, ya praktisnya itu apa? X kurang sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Ada atau ya di sini. Ya sebenarnya ada lagi ya, sekitar ada ya mungkin bisa 3 lagi di sini ya. Mungkin nanti nyusul. Kemudian yang keempat, untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku. Yang pertama, X kalikan Y dalam tanda mutlak sama dengan X dalam tanda mutlak Y dalam tanda mutlak. Yang kedua, X per Y dalam tanda mutlak sama saja dengan X dalam tanda mutlak per Y dalam tanda mutlak. Dengan catatan Y tidak boleh sama dengan 0. Kenapa setiap ada pecahan seperti ini selalu ada syarat Y tidak boleh sama dengan 0? Kenapa? Karena kalau Y-nya sama dengan 0, maka ini bilangannya sudah tidak terdefinisi. Ya, sudah tidak terdefinisi. Yang C, X ditambah Y dalam tanda mutlak itu kurang sama dengan X dalam tanda mutlak ditambah Y dalam tanda mutlak. Nah, untuk mencobanya, teman-teman sekalian bisa gunakan salah satunya dengan bilangan negatif ya. Kalau positif ya sama gitu ya. Misalkan begini, di sini kita gunakan angka min 2 ditambah 5 ya. Min 2 ditambah 5 itu kan sama dengan 3. 3 dalam tanda mutlak ya sama dengan 3. Nah, kalau di sini apa? Min 2 dalam tanda mutlak sama dengan berapa? 2. 5 dalam tanda mutlak sama dengan berapa? 5. 2 tambah 5, 7. Sementara di sini tadi berapa? 3. Nah, 3 itu lebih kecil ya dari itu 7. Atau minimal sama ya kalau angkanya itu semuanya positif atau semuanya negatif. Nah, yang D, X min Y dalam tanda mutlak itu akan lebih besar dari X dalam tanda mutlak dikurangi Y dalam tanda mutlak. Cara pengujiannya sama ya. Misalkan teman-teman sekalian di sini uji salah satunya dengan bilangan negatif. Nah, contoh ya. Selesaikanlah X dalam tanda mutlak sama dengan 4. Ya, berapakah nilai X? Maka kita bisa jawab ya, X dalam tanda mutlak itu sama dengan 4 ya. X dalam tanda mutlak sama dengan 4 itu bisa berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Artinya apa? X itu bisa diisi oleh dua angka ini ya. Kalau X-nya sama dengan 4 juga bernilai 4, kalau X-nya sama dengan min 4 juga sama dengan 4. Yang kedua, tentukan berapakah nilai X dari persamaan 3X dalam tanda mutlak sama dengan 5. Maka kita bisa jawab, ya 3X sama dengan, ya 3X dalam tanda mutlak sama dengan 5, itu berarti 3X sama dengan 5 atau 3X sama dengan min 5. Maka X sama dengan 5 per 3 atau X sama dengan min 5 per 3. Ini pembahasannya yang telah lalu ya, kenapa di sini 3-nya jadi pembagi. Ya, kalau seperti ini, ya 3X sama dengan 5, agar di sini koefisien sama dengan 1, kan apa? Dibagi dengan 3 ya. Nah, kalau di sini dibagi 3, maka di sini pun dibagi 3. Seperti itu prosesnya. Begitu juga dengan ini, ya. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X min 3 dalam tanda mutlak sama dengan 7. Maka kita bisa jawab 2X min 3 sama dengan 7. Ya, 2X min 3 dalam tanda mutlak sama dengan 7. Itu akan sama dengan 2X min 3 sama dengan 7 atau 2X min 3 sama dengan min 7. Ya, ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung ya untuk menghilangkan min 3. Di sini kan ditambah 3 ya, ditambah 3. Maka di sini pun ditambah 3. Ini prosesnya seperti itu. Kemudian di sini pun apa? Untuk menghilangkan 3, ini tambah 3, maka di sini pun ditambah 3. Maka di sini akan sama dengan, perhatikan, 2X sama dengan 10 atau 2X sama dengan min 4. Nah, kemudian di sini agar koefisiennya sama dengan 1, ya maka ini dibagi 2. Nah, biar kalau ini dibagi 2 biar adil ya, ini pun dibagi 2. Begitu pun dengan ini.
Agar ini menjadi 1, ini dibagi 2, maka ini pun dibagi 2. Sehingga menjadi X sama dengan 10/2, atau X sama dengan min 4/2, atau X sama dengan 5, atau X sama dengan min 2. Nah, sebenarnya proses ini ya, itu bisa melewati ini langsung ya. Jadi di sini 2X sama dengan 10 ya. Agar koefisiennya 1 kan sama-sama bagi 2 ya. Maka 2X dibagi 2 sama dengan X. 10 bagi 2 sama dengan 5. Seperti itu. Begitu juga dengan ini. 2X dibagi 2 sama dengan X. Min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Jadi ini, satu proses ini, ya kalau teman-teman sudah paham, ya itu bisa lewati. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat. Ya, tentukan semua nilai X sehingga 2X per X min 2 dalam tanda mutlak kurang sama dengan 3. Nah, ini kita gunakan cara yang pertama ya. Nah, cara yang kedua nanti mungkin di video yang lain. Oke, mudah-mudahan dipermudah ya untuk semuanya. Ya, 2X per X min 2 dalam tanda mutlak kurang sama dengan 3. Nah, ini kita bisa tulis sesuai dengan sifat yang ketiga poin A ya. Yaitu jika ada A ya, A dalam X dalam tanda mutlak kurang atau sama dengan A gitu ya, X dalam tanda mutlak kurang dari A, maka sama dengan apa? X lebih besar dari min A kurang dari A. Nah, ini untuk kurang itu bisa saja kurang atau kurang sama dengan. Nah, ini kan kalau di sifat yang ketiga poin A itu berarti ini adalah X-nya, ini adalah A-nya gitu ya. Maka ini menjadi 2X per X min 2 ya. Itu menjadi ini kurang dalam tanda mutlak kurang sama dengan 3 menjadi 2X per X min 2 lebih besar sama dengan min 3 kurang sama dengan 3. Nah, kita pecah menjadi 2 ya. Nah, di saat kita pecah, maka yang di tengah itu ikut kedua-duanya ya. Yang di tengah itu ikut kedua-duanya. Sehingga di sini menjadi 2X per X min 2 lebih besar sama dengan min 3 dan 2X per X min 2 kurang sama dengan 3. Nah, ini untuk mempermudah saja ya. Kita balik, tapi jangan sampai di sini pendiaksamanya berubah ya. Artinya di sini nilainya kan tetap lebih besar gitu ya, tetap lebih besar. Maka ini kita baca 2X per X min 2 lebih besar sama dengan min 3 seperti itu ya. Nah, ini ikut saja ya. Maka di sini perhatikan, ini kan untuk menolkan ini kan ini ditambah 3 ya. Nah, kalau ini ditambah 3, maka sebelah kiri pun ditambah 3. Maka ini menjadi 2X per X min 2 ditambah 3 lebih besar dari 0. Kemudian ini pun sama ya. Nah, kalau ini untuk menjadi 0 ini dikurangi 3. Maka sebelah kiri pun dikurangi 3. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini kan penjumlahan harus samakan penyebut ya, harus samakan penyebut. Nah, penyebutnya di sini X min 2. Nah, 3 ini sama saja dengan 3/1. 1 ya disamakan agar sama menjadi X min 2 maka dikalikan dengan X min 2. Nah, prinsipnya kalau di bawah dikalikan X min 2 maka di atas pun kita kalikan X min 2. Artinya di sini merubah bentuk tanpa merubah nilai ya. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, kita kalikannya dikalikan hanya yang di atas saja ya, yang di atas saja. Maka ini menjadi bentuknya 2X per X min 2 ditambah 3 kali X min 2 per X min 2 lebih besar sama dengan 0. Maka ini menjadi apa? Ya, 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali min 2 sama dengan min 6. Selainnya tidak berubah. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan. Ya, ini sebelah kanan. Ini pun sama ya. Samakan penyebut, maka ini per 1 ya. Menjadi X min 2, maka kita kalikan X min 2. Di atas pun kita kalikan dengan X min 2. Maka ini lihat bentuknya ya, bentuknya teman-teman bisa lihat. Ini min 3 kalikan X min 2 per X min 2 gitu ya. Kita bisa tulis di sini plus ini min 3 kalikan X min 2. Nah, ini untuk kehati-hatian saja ya. Untuk kehati-hatian saja. Karena jarang ya, pernah sering saya dapati seperti ini. Min 3 kalikan X seperti itu dikalikan. Yang negatif itu cuma yang di depan saja. Kemudian selanjutnya 3 kali min 2. Hasilnya min. Nah, kalau seperti ini kan hasil kalinya itu min 3 kalikan X sama dengan min 3X. Min 3 kali min 2 sama dengan 6. Ya, min kali min jadi plus. Maksudnya seperti itu, hati-hatinya saja. Kalau teman-teman sudah paham ini, langsung ke sini. Ya, lewati satu langkah ini juga nggak masalah. Oke. Ya, kita lanjutkan.
Ya, ini tadi ya saya tulis kembali. Nah, kemudian setelah ini udah penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan ya. 2x ditambah 3x min 6 gitu ya. Ini saya tulis, kalau teman-teman silahkan sudah paham juga, maka bisa lewati ya, bisa lewati. Nah, kemudian yang di sini, nah ini juga sama ya. Juga sama 2x min 3x ditambah 6. Ini penyebutnya cukup tulis sekali saja. Nah, ini 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Kemudian di sini min 6. Ya, per x min 2 lebih besar sama dengan 0. Yang di sini 2x min 3x sama dengan min x ditambah 6. Per x min 2 kurang sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari titik kritisnya. Nah, yang di atas adalah 5x min 6. Ya, 5x min 6 sama dengan 0. Maka di sini 5x sama dengan 6. Ya, maka x sama dengan 6 per 5. Ya, konsepnya dengan materi sebelumnya ya, menggunakan kaidah aditif dan multiplikatif. Kemudian yang di bawah x min 2, ya, titik kritisnya sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ya yang di atas ya, yang di atas pembilang itu min x ditambah 6, ya sama dengan 0, maka min x sama dengan min 6, X sama dengan 6. Kemudian yang di bawahnya ya, penyebut X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Oke. Nah, kita tulis yang di sini ini dari persamaan perjaksamaan sebelah kiri, ini dari perjaksamaan yang sebelah kanan. Ringkasnya tadi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita buat apa? Garis bilangan ya, sebelah kiri terlebih dahulu ya. Di sini ada titik 6 per 5, kemudian ada 2 ya. 6 per 5 dengan 2 itu gedean mana? Gedean 2 ya. 6 per 5 itu kan 1,2 ya. Nah, kemudian perlu teman-teman perhatikan, meskipun di sini tandanya ya, tanda perjaksamannya ada sama dengan, tapi tadi ingat, untuk penyebut, setiap penyebut itu pasti ada syarat tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan. Maka di sini ya, untuk apa? Angka 2 ini bulatannya itu bulatan kosong ya. Karena di sini ada syarat tidak boleh sama dengan. Nah, selanjutnya pengujian. Ini yang apa namanya? Kebanyakan teman-teman tanya ya. Banyak teman-teman tanya untuk pengujian. Nah, perhatikan untuk pengujian di sini. Ini ada angka 6 per 5, artinya 1,2 positif ya. Ini 2 juga positif. Akan lebih gampang kalau kita gunakan angka 0. Artinya kalau dua-duanya positif, berarti angka 0 itu dari sebelah kiri. Ya, untuk pengujian ya. Maka kita bisa substitusikan ke sini ya. Ke X ya, 5 kali 0 sama dengan 0 min 6, berarti di sini negatif ya, min 6. Kemudian kalau kita masukkan di sini ke X ya, angka 0, maka 0 min 2 sama dengan min 2, negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, kemudian selanjutnya di sini, ini kan 1,2, ini 2 ya. Tipis banget ya. Kita bisa uji di sini dengan menggunakan angka 1,5 ya, 1,5. 5 kali 1,5 sama dengan 7,5 ya, 7,5 dikurangi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 1,5 positif ya. 1,5 dikurangi 2 sama dengan berapa? Setengah ya. 0,5. Ya, 0,5-nya 0,5 dalam keadaan negatif ya. Tadi di sini positif dibagi negatif sama dengan apa? Negatif. Kemudian yang di sebelah kanan ini dari angka 2 ya, tapi 2-nya tidak ikut. Maka ini di sini tuh ada angka 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka kita bisa ganti, kita bisa gunakan angka 3 misalkan, yang kecil-kecil saja ya. Maka yang kecil tapi masuk daerah di sini, ya maksudnya begitu. Misalkan angka 3, 5 kali 3 sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan berapa? 9, positif. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1, positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Kemudian lihat, ini yang ditanyakan adalah lebih besar sama dengan, ya lebih besar sama dengan. Artinya dari daerah-daerah di sini maka kita pilih yang plus, ya yang plus. Maka apa? Inilah daerah penyelesaiannya, itu yang bernilai positif. Ini untuk yang ini ya. Lalu untuk yang di sebelah kanan ya, kita buat juga garis bilangan. Di sini ada angka 6, ada angka 2. Dan ingat, untuk angka 2 itu penyebut ya, maka di sini bulatannya bulatan kosong. Untuk angka 6-nya bulatan penuh karena di sini ada sama dengan ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa uji juga. Di sini angka 2, angka 6, berarti angka 0 itu ada di sini ya, di sebelah kiri. Maka kita bisa substitusi ke sini ya, min kalikan 0 sama dengan 0.
ditambah 6 sama dengan 6, positif ya. Kemudian 0 dikurangi 2 sama dengan min 2, negatif. Maka positif bagi negatif sama dengan negatif. Kemudian di sini itu ada angka 3, 4, 5 gitu ya. Kita bisa ya pilih angka 3 boleh, nggak masalah ya. Misalkan di sini angka 3. Nah, min kali 3 sama dengan min 3 ditambah 6 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, ini kan 3 positif, ini 1 positif. Positif, positif, positif ya. Kemudian yang di sini itu ada angka 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Boleh nggak kita gunakan angka 10 di sini? Boleh saja, ya nggak masalah. Maka di sini misalkan substitusi ke X ya, 10. Maka min kali 10, min 10 ditambah 6 sama dengan min 4. Min ya, min. Kemudian di sini 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Positif ya. Berarti min dibagi plus sama dengan min. Maka ini hasilnya min. Nah, selanjutnya lihat di sini. Yang ditanyakan adalah kurang dari ya, kurang dari. Berarti kita pilih yang negatif. Nah, yang negatif. Lalu dari kedua garis bilangan ini kita gabungkan ya, kita gabungkan. Nah, ada angka 6/5, ada angka 2, ada angka 6. Kemudian kita turunkan tadi himpunan penyelesaian dari yang pertama seperti ini. Himpunan penyelesaian yang kedua adalah ini gitu ya. Maka kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, yang dimaksud itu adalah yang memenuhi kedua dari himpunan penyelesaian tersebut gitu ya. Dari ini yang pertama, yang kedua ya, yang pertama dan yang kedua. Lalu yang ini bagaimana? Yang ini masuk penyelesaian relatif ya, penyelesaian relatif. Tapi kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, maka cukup ini saja ya, yang di sini, yaitu yang memuat dua garis ini ya, yang memuat dua garis ini. Begitu juga dengan yang ini. Maka kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya ya. Kalau di sini kosong pasti ada atau ya, pasti ada atau. Kemudian di sini ini ke kiri berarti kurang dari 6/5 ya. X kurang sama dengan 6/5, bulatannya bulatan penuh. Kemudian ke kanan berarti lebih besar sama dengan 6 ya, bulatan penuh juga. Maka di sini X lebih besar sama dengan 6. Nah, setelah seperti ini kita tinggal tulis HP.2 kurung kurawal X garis miring ya. Kemudian terakhir adalah ditutup ya. Ini penulisan himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya yang kelima. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X ditambah 5 dalam tanda mutlak kurang dari 2 kalikan X plus 5 dalam tanda mutlak. Nah, kita bisa jawab ya. X plus 5 dalam tanda mutlak kurang dari 2X plus 5 dalam tanda mutlak. Maka di sini kita bisa tulis ya, kalau misalkan ada 2 kemudian dikalikan dalam tanda mutlak, maka kita bisa kalikan ya, kemudian masuk ke dalam tanda mutlak. Karena ini masuk positif ya, positif. Artinya 2 dalam tanda mutlak kalikan X ditambah 5 dalam tanda mutlak itu akan sama saja dengan apa? 2 kalikan X plus 5 dalam tanda mutlak, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka di sini untuk menghilangkan tanda mutlak, kita kuadratkan kedua ruasnya. Maka X plus 5 kurang ya, dalam tanda mutlak kurang dari 2X ditambah 10 dalam tanda mutlak dikuadratkan. Ya, kuadratkan masing-masing ya, seperti ini. X plus 5 kuadrat kurang dari 2X plus 10 kuadrat. Nah, X plus 5 dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Dari sini, X dikuadratkan X kuadrat. 2 kali X kali 5 sama dengan 10X. 5 dikuadratkan sama dengan 25. Lalu 2X ditambah 10 dikuadratkan, perhatikan, akan sama dengan 4X kuadrat ditambah 40X ditambah 100. Dari mana? 2X dikuadratkan sama dengan 4X kuadrat. 2 kali 2X sama dengan 4X kali 10 sama dengan 40X. 10 dikuadratkan sama dengan 100. Nah, kemudian kondisikan di sebelah kiri, ruas kiri itu isi 0. Maka yang di ruas kanan, ya, semua suku-sukunya pindah ke sebelah kiri ya. Ini yang awalnya plus 4X kuadrat gitu kan. Kan awalnya kalau untuk menghilangkan itu ini dikurangi ya, dikurangi 4X kuadrat. Maka kalau di ruas kanan dikurangi, di sini pun dikurangi. Maksudnya seperti itu. Begitupun dengan ini 40X positif. Maka untuk menghilangkan ini jadi 0, kita kurangi 40X. Nah, kalau di ruas kanan dikurangi, maka ini pun dikurangi. Sehingga di sini apa? Min 40X. Begitupun di sini 100X, maka di sini untuk jadikan 0 dikurangi 100 gitu kan.
Nah, ini pun sama. Kalau di sini dikurangi, ruas kanan dikurangi, maka di ruas kiri pun dikurangi menjadi min 100. Nah, kurang dari 0. Oke. Kemudian kita operasikan, hasilnya adalah x kuadrat min 4x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat. 10x dikurangi 40x sama dengan min 30x. 25 dikurangi 100 sama dengan 75. Kurang dari 0. Nah, kemudian selanjutnya jadikan pertidaksamaan ini jadi persamaan terlebih dahulu. Nah, ini menjadi apa? Min 3x kuadrat, min 30x, min 75 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita memfaktorkan, ya, memfaktorkan. Yaitu ini. Dua buah bilangan, ya faktornya, yang dikalikan akan sama dengan hasil kari dari min 3 kali min 75. Min 3 kali min 75 berapa sih? 75 kali 2 sama dengan 150. 150 tambah 75 sama dengan 225 ya. Min kali min plus, berarti tadi 225 dalam keadaan positif. Nah, dua angka itu kalau dikalikan sama dengan 225. Ya. Kemudian lihat di sini, B-nya sama dengan min 30. Berarti apa? 225 perkalian 225 itu kalau positif ya, pasti akar-akarnya itu kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Nah, kemudian kita lihat B-nya di sini. B-nya negatif, berarti kedua-duanya negatif. Nah, dari dua akar tadi, ya, dua bilangan tadi, yang dikalikan hasilnya sama dengan 25. Nah, dijumlahkan sama dengan min 30. Ya. Nah, kedua bilangan tadi karena di sini min, berarti kedua bilangan tadi adalah kedua-duanya negatif. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa ya menerka atau bisa juga dibuat dalam keadaan seperti ini ya bentuknya. Yaitu kemungkinannya di sini 15 dengan 15. Ya, kita ubah bentuknya di sini, lihat. Min 15x min 15x sama dengan min 30x. Bentuknya kita apa? Rubah ya, bentuknya kita rubah. Ya, 15 kali 15 juga sama dengan 225 ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita apa? Gunakan hukum asosiatif ya, kita kelompokkan ya, kita kelompokkan. Yaitu di sini min 3x kuadrat min 15x ditambah min 15x min 75 sama dengan 0. Nah, ini ada plus. Mungkin kenapa ada plus? Ini enggak masalah ya untuk memisahkan ini ya. Untuk memisahkan ini, yaitu min 15x min 17. Ini enggak masalah ya. Nah, kemudian lihat di sini, min 3x kuadrat min 15x. Ini kedua suku ini sama-sama punya faktor min 3x. Ya. Punya faktor min 3x. Kemudian yang di sini, min 15x dengan min 75 sama-sama punya faktor min 15. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ya. Min 3x menjadi min 3x kuadrat. Maka kita kalikan x. Min 3x menjadi min 15x, maka kita kalikan 5. Nah, begitu juga di sini. Tadi kan apa? Sama-sama punya faktor min 15. Kita keluarkan. Maka min 15, biar menjadi min 15x, maka kita kalikan x. Kemudian min 15, biar menjadi min 75, kita kalikan 5. Nah, ini masuk apa? Hukum distributif ya. Hukum distributif. Artinya apa? Ini simpelnya yang sama di sini, yang sama kita tulis sekali saja, ya, x plus 5. Kemudian yang beda di sini kita tulis semuanya. Nah, dipisahkan dalam bentuk perkalian, bukan penjumlahan lagi ya. Artinya begini, ini kalau kita jabarkan menjadi x plus 5 kali min 3x menjadi min 3x kali x plus 5. X plus 5 kali min 15 menjadi min 15 kalikan X plus 5. Maksudnya seperti itu. Ya, ini masuk hukum apa? Distributif. Nah, kemudian kita apa? Cari titik kritisnya ya. X plus 5 sama dengan 0 atau min 3X min 15 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan min 5 atau min 3X sama dengan 15. Nah, ini sama ya. Ini biar menjadi X saja, maka dibagi apa? Min 3. Nah, kalau di sini dibagi min 3, maka di sini pun dibagi min 3 ya. Sehingga menjadi apa? X sama dengan min 5. Ya, kalau teman-teman silahkan paham, maka bisa lewati yang ini. Ya, proses ini bisa kita lewati. Jadi, min 3X sama dengan min 15 ini agar menjadi apa? Koefisiennya 1, maka dibagi min 3. Nah, kalau di sini kita bagi min 3, maka di sini pun kita bagi dengan min 3. 15 dibagi min 3 sama dengan min 5. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangannya ya. Tadi bersamanya ini X plus 5 kalikan
min 3x min 15 sama dengan 0 ya. Titik kritisnya adalah x min 5 atau x min 5 itu titik kembar ya, titik kembar atau sama ya. Yaitu nah, karena sama berarti apa? Ini titiknya cuma satu ya, cuma 1 min 5. Tapi ya kita apa namanya? Uji kedua-duanya ya, uji kedua-duanya. Oke. Misalkan di sini min 5, berarti 0 itu ada di sebelah kanan ya, ada di sebelah kanan. Misalkan kita gunakan angka 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5, positif ya. Kemudian 0 ya, min 3 kali 0 kan sama dengan 0. 0 dikurangi 15 sama dengan min 15 negatif. Positif dikalikan negatif, berarti sama dengan apa? Negatif ya. Kok ada di sini ya? Udah nyarinya di sini ya. Ini juga negatif ya. Nah, di sini apakah beneran ini negatif gitu ya? Nah, berarti di sebelah kiri itu ada angka berapa saja? Ada angka min 6, min 7, min 8 dan seterusnya. Misalkan kita ganti dengan angka ya untuk pengujiannya untuk mengganti x ya, min 6. Maka di sini apa? Min 6 ditambah 5 sama dengan min 1 negatif ya. Kemudian min 3 kali min 6 sama dengan 18 dikurangi 15 sama dengan 3 positif. Nah, di sini tadi apa? Negatif dikalikan positif. Berarti apa? Negatif. Bisa dipahami ya? Lalu apa? Yang ditanyakan adalah ini, kurang dari ya, kurang dari. Artinya yang negatif. Nah, karena yang ditanyakan yang negatif, maka nah ini penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan kecuali min 5. Kenapa di sini ada pengecualian? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Ya, tidak ada sama dengan. Ya, tetap saja ini apa? Dianggapnya ini ada yang kosong di sini, ya. Karena ada yang kosong berarti di sini ada atau. Ya, ingat setiap ada yang kosong itu pasti ada atau. Kemudian di sini ke sebelah kiri artinya x kurang dari min 5. Kemudian sebelah kanan berarti artinya x lebih besar dari min 5. Selanjutnya di sini tulis HP titik 2 kurung kurawal X apa garis miring kemudian apa tutup kurung kurawal gitu ya. Nah ini oke. Selanjutnya kita kembali ke jalan pulang ya setelah apa jalan-jalan. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.